Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Deliana, SEAK MSICE, selaku dosen pengampu pemeriksaan akuntansi keuangan 2. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Mai Ariska Nasution, NIM 1905-151003, merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, yang bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Leni Luman Gaul dengan NIM 1905-151041. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Pada presentasi kali ini, saya sebagai pemateri kedua. Dan rekan kami selanjutnya yaitu... Nama saya Agung Maria Pangestu, NIM 1905-151015, mahasiswa Polmed, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri pertama akan melanjutkan ke pemaparan materi. Baik, materi yang pertama adalah pembelian fiktif mengkamuflase lebih sagi laba. Siklus akuisisi dan pembayaran atau acquisition and payment cycle. Akuisisi barang dan jasa mencakup akuisisi barang seperti bahan baku, peralatan, perlengkapan, utilitas, perbaikan dan pemeliharaan, serta penelitian dan pengembangan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, pada siklus penjualan dan penagihan, auditor harus memahami fungsi bisnis serta dokumen dan catatan perusahaan sebelum mereka dapat menilai risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi tersebut. Pada kelompok kami akan membahas 2 topik yang berhubungan dengan: pertama, kelas transaksi dan saldo akun, siklus akuisisi dan pembayaran pada sebuah perusahaan umum, dan yang kedua, dokumen dan catatan khusus yang digunakan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan keseluruhan dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran ini adalah mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa tersebut serta pengeluaran kas bagi akuisisi disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan dalam siklus. Yang pertama, akuisisi barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran kas. Dan yang ketiga, retur dan pengeluaran pembelian serta diskon pembelian. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas akun-akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Dapat kita lihat di slide, terdapat gambar yang menunjukkan bahwa setiap transaksi didebit atau dikredit ke utang usaha. Mengapa demikian? Karena banyaknya perusahaan yang melakukan akuisisi secara langsung dengan menggunakan cek atau petty cash. Pada gambar di samping juga menunjukkan 10 akun khusus yang terlibat dalam siklus akuisisi dan pembayaran yang ditunjukkan oleh akun T. Di sini dapat kita perhatikan bersama, terdapat sejumlah besar akun yang terpengaruh oleh siklus ini. Karena itu, tidaklah mengejutkan jika audit atas siklus akuisisi dan pembayaran ini seringkali menghabiskan banyak waktu dibanding siklus yang lainnya. Fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus ini umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang dan jasa tersebut, lalu berakhir dengan pembayaran atas utang usaha. Siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Pada tabel di atas menyajikan 4 fungsi bisnis yang terjadi dalam setiap bisnis ketika mencatat 3 kelas transaksi pada siklus akuisisi dan pembayaran.
Ketiga fungsi yang pertama adalah mencatat akuisisi barang dan jasa secara kredit, sementara fungsi yang keempat adalah mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran kepada vendor. Permintaan barang dan jasa oleh personel layan merupakan titik awal bagi siklus ini. Bentuk pasti dari permintaan itu dan persetujuan yang diperlukan tergantung pada sifat barang dan jasa serta kebijakan dari perusahaan tersebut. Dokumen-dokumen umum yang digunakan terdiri dari permintaan pembelian atau purchase requisition. Pada slide ini dapat kita lihat tabel yang menunjukkan kelas transaksi, akun, fungsi bisnis, serta dokumen dan catatan terkait untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Di situ terdapat kelas transaksi akuisisi dengan akun persediaan, properti, pabrik dan peralatan, serta beban dibayar di muka. Fungsi bisnisnya yaitu untuk memproses pesanan pembelian. Dokumen dan catatan terdiri dari permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Kemudian ada akun perbaikan leasehold. Fungsi bisnisnya menerima barang dan jasa. Dokumen dan catatannya terdiri dari laporan penerimaan. Kemudian ada akun utang usaha, beban manufaktur, beban penjualan, dan beban administratif. Fungsi bisnisnya yaitu untuk mengakui kewajiban. Dokumen dan catatannya terdiri dari faktur vendor, memo debit, voucher, file transaksi akuisisi, jurnal akuisisi atau leasing, file induk utang usaha, neraca saldo utang usaha, dan laporan vendor. Kemudian ada kelas transaksi untuk pengeluaran kas. Akunnya ada kas di bank atau dari pengeluaran kas, ada utang usaha dan diskon pembelian. Fungsi bisnisnya yaitu untuk memproses dan mencatat pengeluaran kas. Dokumen dan catatan yang terkait terdiri dari cek atau pembayaran elektronik, file transaksi pengeluaran kas, dan jurnal pengeluaran kas atau listing. Permintaan pembelian ini digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Hal ini dapat berupa permintaan akuisisi seperti bahan oleh seorang mandor atau supervisor ruang penyimpanan, perbaikan luar ruangan oleh personil kantor atau pabrik, atau asuransi oleh wakil direktur yang bertanggung jawab atas properti dan peralatan tersebut. Pesanan pembelian atau purchase order. Pesanan pembelian merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait dan barang jasa yang ingin dibeli oleh perusahaan dan seringkali digunakan untuk menunjukkan otorisasi akuisisi tersebut. Menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan titik kritis dari siklus karena merupakan saat di mana sebagian besar perusahaan mulai mengakui akuisisinya dan kewajiban terkait pada catatannya. Mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat waktu dan akurat. Dokumen dan catatan yang umum digunakan meliputi 1. Faktur vendor atau vendor invoice. Merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Memo debit atau debit memo merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan. Voucher. Voucher sering digunakan oleh organisasi untuk menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi tersebut diberi nomor urut. File transaksi akuisisi merupakan file yang dibuat komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode, seperti 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Jurnal akuisisi atau acquisition journal sering juga disebut sebagai jurnal pembelian, umumnya dibuat dari file transaksi akuisisi dan umumnya meliputi nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi seperti pemakaian
dan perbaikan pemeliharaan, persediaan, atau utilitas. File induk utang usaha atau Account Payable Master File. File induk utang usaha ini digunakan untuk mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. Neraca saldo utang usaha atau Account Payable Trial Balance mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur pada suatu titik tertentu. Laporan vendor atau vendor statement adalah dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur, dan pengurangan pembayaran kepada vendor dan saldo akhir. Cek. Cek ini umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Sebagian besar perusahaan menggunakan cek yang dibuat melalui komputer berdasarkan informasi yang tercantum dalam file transaksi akuisisi pada saat barang dan jasa diterima. File transaksi pengeluaran kas atau Cash Disbursement Transaction File adalah file yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode, seperti 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Jurnal atau listing pengeluaran kas atau Cash Disbursement Journal or Listing. Ini adalah listing atau laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama satu periode waktu. Transaksi yang sama, termasuk semua informasi yang relevan, akan dicantumkan dalam file induk, utang usaha, dan buku besar umum. Metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Pada audit khusus, akun yang paling banyak menyita waktu untuk diverifikasi oleh pengujian atas rincian saldo akun adalah akun piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran dibagi ke dalam 2 bidang yang luas. Yang pertama, pengujian akuisisi yang meliputi 3 dari 4 fungsi yang telah dibahas sebelumnya, yang terdiri dari pemrosesan pesanan pembelian, menerima barang dan jasa, serta mengakui kewajiban. Yang kedua, pengujian pembayaran yang menyangkut fungsi keempat, yaitu memproses dan pencatatan pengeluaran kas. Memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagan arus klien, mereview questionnaire pengendalian internal, serta melaksanakan pengujian Waltop untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Menilai risiko pengendalian yang direncanakan, otorisasi pembelian, pemisahan fungsi, penyimpanan barang yang diterima dari fungsi lainnya, pencatatan yang tepat waktu, dan mereview yang independen atas transaksi, serta otorisasi pembayaran kepada vendor. Otorisasi pembelian. Otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan barang dan jasa yang diperoleh adalah demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Sebagian besar perusahaan mensyaratkan tingkat otorisasi untuk jenis akuisisi yang berbeda atau jumlah nilai uang yang berbeda. Setelah permintaan melalui suatu akuisisi telah disetujui, pesanan pembelian untuk memperoleh barang dan jasa harus mulai dibuat. Pesanan pembelian yang dibuat untuk vendor atas item tertentu pada harga tertentu akan dikirimkan pada atau waktu yang telah ditetapkan. Pesanan pembelian yang biasanya dibuat secara tertulis dan terdiri dari dokumen hukum merupakan tawaran untuk membeli barang dan jasa. Pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Dalam beberapa perusahaan, pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Namun, dalam perusahaan lainnya, pencatatan ditangguhkan hingga faktur vendor diterima.
Dalam kedua kasus ini, Departemen Utang Usaha umumnya bertanggung jawab untuk memverifikasi kelayakan akuisisi. Pengendalian yang penting dalam Departemen Utang Usaha dan Teknologi Informasi adalah pensyaratan bahwa personel yang mencatat akuisisi tidak boleh memiliki akses ke kas, sekuritas, dan aset lainnya. Pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Sebagian besar perusahaan meminta Departemen Penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan barang atau jasa tersebut harus dikendalikan secara fisik dari saat penerimaannya hingga penggunaan atau pelepasannya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Leni Lumban Gaol. Kepada Saudari, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja kepada materinya. Otorisasi pembayaran. Pengendalian yang paling penting terhadap pengeluaran kas termasuk yang pertama, penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat. 2. Pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Yang ketiga, pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Cek yang dikeluarkan harus dipranomori atau diberi kode nomor-nomor tertentu agar jauh lebih mudah memperhitungkan semua cek dan dicetak pada kertas khusus agar sulit untuk mengubah PI atau penerima pembayaran atau jumlahnya. Perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan pengendalian fisik terhadap cek kosong yang sudah tidak digunakan lagi dan yang telah ditandatangani. Mereka harus memiliki metode pembatalan dokumen pendukung agar tidak bisa digunakan lagi sebagai pendukung cek lainnya pada waktu nanti. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Setelah keefektifan, operasi pengendalian telah ditingkatkan dan didukung oleh pengujian pengendalian tambahan, auditor akan mampu mengurangi pengujian substantif. Ikhtisar tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi, yaitu yang pertama, akuisisi yang dicatat untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan utama klien atau keterjadian. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang memadai untuk mencegah pencatatan akuisisi yang sebenarnya tidak ada secara tidak sengaja, terutama pencatatan akuisisi ganda. Kedua, akuisisi yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Pengendalian ini merupakan kelalaian pencatatan akuisisi barang dan jasa yang diterima akan mengurang sajikan saldo utang usaha dan mungkin menghasilkan lebih saji laba bersih serta ekuitas pemilik. Ketiga, akuisisi telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Pengujian atas rincian saldo terhadap banyak akun neraca dan beban tergantung pada evaluasi auditor atas keefektifan pengendalian internal terhadap keakuratan transaksi audit yang dicatat. Keempat, akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Pengujian atas rincian saldo setiap akun tentu dapat dikurangi jika auditor yakin bahwa pengendalian internal sudah memadai untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar dalam jurnal akuisisi. Kelima, akuisisi telah dicantumkan dengan benar dalam file induk persediaan dan utang usaha serta diiktisarkan secara benar atau posting dan pengiktisaran. Pengendalian ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar, pembantu, dan ke buku besar. Keenam, akuisisi telah dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Kesalahan penetapan waktu terjadi jika suatu transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya transaksi tersebut. Sebagai contoh, transaksi penjualan harus dicatat pada tanggal pengiriman barang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ikhtisar tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas.
Dalam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas, terdiri atas yang pertama, pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima atau keterjadian. Dalam pengendalian internal kuncinya, dilakukan yang pertama, terdapat pemisahan tugas yang memadai antara utang usaha dan penyimpanan cek yang ditandatangani atau otoritas untuk mengeluarkan dana secara elektronik. Kedua, dokumentasi pendukung diperiksa sebelum cek ditandatangani atau pengeluaran dana secara elektronik oleh orang yang berwenang. Ketiga, persetujuan pembayaran pada dokumen pendukung diberikan pada saat cek ditandatangani. Dalam pengujian pengendalian yang umum, dilakukan yang pertama, membahas dengan personil dan mengamati aktivitas. Kedua, memeriksa indikasi persetujuan. Dalam pengujian substantif atas transaksi yang umum dilakukan yang pertama, mereview jurnal pengeluaran kas. Kedua, menelusuri cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik menyangkut pengeluaran ke ayat jurnal akuisisi terkait dengan memeriksa nama pay serta jumlahnya. Tujuan audit yang kedua yaitu transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Dalam pengendalian internal kunci dilakukan yang pertama, cek telah dipranomori dan diperhitungkan. Kedua, rekonsiliasi bank disiapkan setiap bulan oleh karyawan yang independen yang mencatat pengeluaran kas atau penyimpanan aset. Dalam pengujian pengendalian yang umum dilakukan yang pertama, memperhitungkan urutan cek. Kedua, memeriksa rekonsiliasi bank dan mengamati penyusunannya. Dalam substantif atas transaksi yang umum dilakukan yang pertama, merekonsiliasi pengeluaran kas yang tercatat dengan pengeluaran kas pada laporan bank atau bukti pengeluaran kas. Tujuan audit yang ketiga yaitu transaksi pengeluaran kas yang dicatat sudah akurat atau keakuratan. Dalam pengendalian internal dilakukan perhitungan dan jumlah diverifikasi secara internal. Kedua, rekonsiliasi bank disiapkan setiap bulan oleh orang yang independen. Dalam pengujian pengendalian yang umum dilakukan yang pertama, memeriksa indikasi verifikasi internal. Kedua, memeriksa rekonsiliasi bank dan mengamati penyusunannya. Dalam pengujian substantif atas transaksi yang umum dilakukan yang pertama, membandingkan cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik dengan jurnal akuisisi yang terkait dan ayat jurnal pengeluaran kas. Kedua, menghitung ulang diskon tunai. Ketiga, menyiapkan bukti pengeluaran kas. Tujuan audit yang keempat yaitu transaksi pengeluaran kas telah dicantumkan dengan benar dalam file induk utang usaha dan diiktisarkan secara benar atau posting dan pengiktisaran. Dalam pengendalian internal kunci dilakukan yang pertama, isi file induk utang usaha diverifikasi secara internal. Kedua, file induk utang usaha dan total neraca saldo dibandingkan dengan saldo buku besar. Dalam pengujian pengendalian yang umum dilakukan yang pertama, memeriksa indikasi verifikasi internal. Kedua, memeriksa tanda tangan pada akun buku besar umum yang menunjukkan perbandingan. Dalam pengujian substantif atas transaksi umum dilakukan yang pertama, menguji keakuratan klerikal dengan memfooting jurnal dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk utang usaha. Tujuan audit yang kelima yaitu transaksi pengeluaran kas telah diklasifikasi secara benar atau klasifikasi. Dalam pengendalian internal kunci dilakukan yang pertama, bagian akun yang memadai digunakan. Kedua, klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Dalam pengujian pengendalian yang umum dilakukan yang pertama, memeriksa prosedur manual dan bagian akun. Kedua, memeriksa indikasi verifikasi internal. Dalam pengujian substantif atas transaksi umum dilakukan yang pertama, membandingkan klasifikasi dengan bagian akun dengan merujuk ke faktur vendor dan jurnal akuisisi. Tujuan audit yang keenam yaitu transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Dalam pengendalian internal kunci dilakukan yang pertama, prosedur mengharuskan mencatat transaksi sesegera mungkin setelah cek ditandatangani atau pengiriman secara elektronik untuk diproses oleh bank.
Kedua, tanggal diverifikasi secara internal. Dalam pengujian pengendalian yang umum dilakukan, yang pertama, memeriksa prosedur manual dan mengamati apakah terdapat cek yang belum tercatat. Kedua, memeriksa indikasi verifikasi internal. Dalam transaksi pengujian substantif atas transaksi umum dilakukan yang pertama, membandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik dengan jurnal pengeluaran kas. Kedua, membandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik dengan tanggal pembatalan bank. 3 perbedaan penting antara akuisisi dan pembayaran dibandingkan dengan siklus lain. Yang pertama, misklasifikasi antara beban reparasi dan pemeliharaan serta aset tetap. Akibatnya, auditor sering mengurangi tingkat pengecualian dapat ditoleransi, terutama untuk atribut klasifikasi. Kedua, menuntut pertimbangan yang signifikan seperti biaya les dan konstruksi. Pertimbangan tersebut mengakibatkan meningkatnya kemungkinan salah saji. Akibatnya, auditor seringkali mengurangi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi untuk atribut keakuratan. Ketiga, jumlah nilai uang setiap transaksi dalam siklus mencakup rentang yang luas. Akibatnya, auditor yang seringkali memisahkan item-item yang bernilai besar dan tidak biasa serta mengujinya atas dasar 100%. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha terdiri dari berikut. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha merupakan tahap 1. Pada tahap ini, perusahaan diberikan fokus dalam memperbaiki aktivitas manajemen dalam perusahaan, sehingga auditor harus memahami sifat perubahan sistem tersebut untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam utang usaha. Kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren merupakan tahap 1. Dalam tahap ini, auditor harus mampu menetapkan apakah kesalahan yang terjadi merupakan salah saji dan kesalahan itu masih dapat ditoleransi dan dapat menilai risiko yang terjadi dalam kesalahan itu adalah risiko inheren. Yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang keempat yaitu merancang dan melaksanakan pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai tahap kedua. Yang kelima yaitu merancang melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha sebagai tahap yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Dalam tahap ini, audit dilakukan dengan kriteria dan syarat yaitu prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu sebagai tahap ketiga. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Leni yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Agung Mareja Pangestu. Kepada Saudara, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pengendalian internal klien terhadap pengujian utang usaha, yang dimana dapat diilustrasikan dengan 2 contoh. Yang pertama, asumsikan bahwa klien memiliki pengendalian internal yang sangat efektif terhadap pencatatan dan pembayaran akuisisi. Contoh dari pencatatan dapat kita lihat dari slide berikut ini, yang dimana penerimaan barang didokumentasikan secara tepat waktu dengan laporan penerimaan yang telah dipranomori. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu pranomori, jadi pranomori atau pre-number adalah pemberian nomor urut tercetak dimaksudkan untuk mencegah kesalahan dalam pembuatan faktur atau pencatatan penjualan dan terjadinya penagihan atau pencatatan ganda. Nah, jadi setelah dari laporan penerimaan akan terbit voucher yang dipranomori, yang dimana
Voucher pranomori disiapkan secara tepat waktu dan efisien, serta dicatat ke dalam file transaksi akuisisi dan file induk utang usaha. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari pembayaran, di mana pembayaran sendiri pasti akan berkaitan dengan pengeluaran kas. Pengeluaran kas dilakukan secara tepat waktu ketika jatuh tempo dan segera dicatat dalam file transaksi pengeluaran kas serta file induk utang usaha. Setelah itu, saldo dari setiap utang usaha dalam file induk direkonsiliasi setiap bulan dengan laporan vendor. Dan secara otomatis, komputer akan merekonsiliasi total file induk dengan buku besar umum. Dalam situasi tersebut, verifikasi utang usaha akan memerlukan sedikit upaya audit setelah auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal beroperasi secara efektif. Baik, untuk ilustrasi kedua yaitu asumsikan bahwa laporan penerimaan tidak digunakan. Klien menunda pencatatan akuisisi sehingga pengeluaran kas dilakukan dan karena lemahnya posisi kas, tagihan seringkali dibayar beberapa bulan setelah tanggal jatuh tempo. Ketika auditor menghadapi situasi semacam ini, kemungkinan besar akan kurang saji utang usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengujian atas rincian saldo utang usaha yang ekstensif untuk menentukan apakah utang usaha telah dinyatakan dengan benar pada tanggal neraca. Nah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan prosedur analitis. Apa itu? Mengapa kita harus menggunakan prosedur analitis? Jadi, penggunaan prosedur analitis merupakan hal penting dalam siklus akuisisi dan pembayaran seperti pada setiap siklus lainnya, terutama untuk mengungkapkan salah saji utang usaha. Dimana kalau kita lihat dari tabel di slide, ada prosedur analitis dan salah saji yang mungkin. Untuk pertama, membandingkan saldo akun beban yang berhubungan dengan akuisisi dengan tahun sebelumnya. Jadi, kalau dari kasus tersebut akan mengungkapkan salah saji utang usaha dan beban. Yang kedua, mereview daftar utang usaha untuk melihat utang yang tidak biasa, non-vendor, dan utang berbunga. Jadi, salah saji yang mungkin yaitu klasifikasi salah saji untuk kewajiban non-dagang. Yang ketiga, membandingkan hutang usaha individual dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu akun yang tidak tercatat atau tidak ada atau salah saji. Dan yang terakhir, menghitung rasio seperti pembelian dibagi dengan utang usaha dan utang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Salah saji yang mungkin yaitu akun yang tidak tercatat atau tidak ada atau salah saji. Sekarang kita masuk ke tujuan audit. Tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Seperti tabel di dalam slide berikut ini. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum. Yang pertama, tujuan audit utang usaha dalam daftar utang usaha sama dengan file induk terkait dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau detail tie-in. Prosedurnya yaitu menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari daftar utang usaha. Yang kedua, menelusuri total ke buku besar umum. Yang ketiga, menelusuri setiap faktor vendor ke file induk menyangkut nama dan jumlah. Selanjutnya, tujuan yang kedua, utang usaha dalam daftar utang usaha memang ada atau eksistensi. Prosedurnya yaitu menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur dan laporan vendor. Yang kedua, mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan jumlah yang benar dan tidak biasa. Tujuan ketiga yaitu utang usaha yang ada telah dicantumkan dalam daftar utang usaha atau kelengkapan. Prosedurnya yaitu melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Selanjutnya, tujuan dari utang usaha dalam daftar utang usaha sudah akurat atau keakuratan. Prosedurnya yaitu melaksanakan prosedur yang sama seperti yang digunakan untuk tujuan eksistensi dan pengujian kewajiban setelah periode. Tujuan selanjutnya yaitu utang usaha dalam daftar utang usaha diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Prosedurnya yaitu mereview daftar dan file induk untuk pihak terkait, wesel atau kewajiban berbunga lainnya, utang jangka pendek, dan saldo debit. Tujuan selanjutnya yaitu transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas. Prosedurnya yaitu melaksanakan pengujian kewajiban secara periode. Yang kedua, melaksanakan pengujian yang terperinci sebagai bagian dari pengamatan fisik persediaan. Dan terakhir, menguji persediaan dalam perjalanan.
Tujuan yang terakhir yaitu perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban yang tercakup dalam utang usaha atau kewajiban. Prosedurnya yaitu memeriksa laporan vendor dan mengkonfirmasi utang usaha. Selanjutnya kita akan membahas pengujian kewajiban setelah periode. Karena menekankannya pada kurang saji dalam akun kewajiban, pengujian kewajiban setelah periode sangat penting bagi utang usaha. Luas pengujian untuk mengungkapkan utang usaha yang belum tercatat, yang seringkali disebut pencarian utang usaha yang belum tercatat, sangat tergantung pada penilaian risiko pengendalian dan materialitas saldo akun yang potensial. Prosedur audit yang sama, yang digunakan untuk mengungkapkan utang yang belum tercatat, dapat diterapkan pada tujuan keakuratan. Berikut adalah prosedur audit yang umum. Yang pertama, memeriksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya. Yang kedua, memeriksa dokumentasi yang mendasari tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Yang ketiga, menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke faktor vendor terkait. Selanjutnya, menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha. Selanjutnya, mengirim konfirmasi ke vendor dengan siapa klien melakukan bisnis. Dan yang terakhir, pengujian pisah batas. Pengujian batas itu terdiri dari dua aspek, yang berhubungan dengan pisah batas dengan observasi fisik persediaan dan penentuan jumlah persediaan dalam perjalanan. Untuk menjadi auditor harus memahami reliabilitas relatif dari tiga jenis utama bukti yang umumnya digunakan untuk memverifikasi utang usaha. Yang pertama, faktur vendor. Yang kedua, laporan vendor. Dan konfirmasi. Mungkin bagi sebagian orang pasti bertanya-tanya, apa sih itu reliabilitas? Jadi, menurut Sugiono, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Jadi kita pertama akan membahas perbedaan antara faktur vendor dan laporan vendor. Auditor akan memperoleh bukti yang sangat andal mengenai setiap transaksi ketika memeriksa faktur vendor dan dokumen pendukung terkait seperti laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Sedangkan laporan vendor tidak begitu disukai, seperti faktur untuk memverifikasi setiap transaksi, karena laporan itu hanya mencantumkan total jumlah transaksi, unit yang diperoleh, harga, ongkos angkut, dan data lainnya yang tidak dicantumkan. Di sini kita akan membahas keunggulan dari laporan vendor dan keunggulan dari faktur vendor. Di mana yang pertama, keunggulan laporan vendor. Laporan vendor lebih unggul dalam memverifikasi utang usaha karena mencantumkan saldo akhir. Auditor dapat membandingkan faktur vendor yang ada dengan milik klien dan masih belum mengungkapkan yang hilang, yang merupakan perhatian utama dalam utang usaha. Yang kedua, keunggulan dari faktur vendor. Faktur vendor lebih unggul dalam memverifikasi transaksi karena auditor memverifikasi setiap transaksi dan faktur menunjukkan rincian dari akuisisi. Terakhir adalah perbedaan antara laporan vendor dan konfirmasi. Perbedaan paling terletak pada sumber informasinya. Laporan vendor disiapkan oleh vendor atau pihak ketiga yang independen, tetapi berada di tangan klien pada saat auditor memeriksanya. Hal ini memberikan klien kesempatan untuk mengubah laporan vendor atau menyimpan laporan tertentu dari auditor. Jadi ketika auditor memeriksa laporan vendor atau menerima konfirmasi, maka dia harus merekonsiliasi laporan atau konfirmasi dengan daftar utang usaha. Perbedaan yang ada seringkali disebabkan oleh persediaan dalam perjalanan, cek yang telah dikirimkan oleh klien tapi belum diterima oleh vendor pada tanggal laporan, dan penundaan pemrosesan catatan akuntansi. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Agung Marija Pangestu yang telah memaparkan materinya, sekaligus menjadi pemaparan materi yang terakhir pada kali ini. Nah, sekian pemaparan materi dari kami mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.